Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terdengar. Sudah terdengar? Iya Bu. Sudah, oke. Sebentar. Rekan-rekan yang lain belum gabung ya? Halo? Halo? Cek? Iya Bu. Ya. Yang lain di mana ini kok masih 16? Mungkin perjalanan Baitul Lugoh Bu. Perjalanan? Oke. Mungkin agak di jalan. Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu teman-teman hadir, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang tepat waktu di perkuliahan kita pada hari ini ya, hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Ya, ini yang merupakan pertemuan ketiga kita ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekannya hadir, kita buka perkuliahan pada hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dimudahkan dalam belajarnya, biar lebih gampang nyantolnya, ya, lebih berani nanti ketika dapat ya, tidak didominasi oleh beberapa teman-teman saja, tapi yang lain juga aktif ya. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke ya. Ya, sambil menunggu rekan-rekannya hadir ya. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, huruf ya. Kita akan belajar berkaitan dengan huruf. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai huruf dan huruf apa saja yang akan kita pelajari ya, saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum absen via Vklas, silakan untuk segera absen di Vklas ya. Sesi saya akan coba mengecek kehadiran kalian karena sampai detik ini masih 19 dari totalnya adalah 33, belum ada separuh yang hadir ya. Oke, saya persiapkan dulu PPT-nya, silakan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Bagi tadi yang sambil sarapan, saya persilakan. Oke. Oke, apakah PPT saya sudah nampak? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Silakan diaktifkan videonya, tidak apa-apa ya. Sama seperti itu juga saya aktifkan, tapi nanti ketika cahaya sudah mulai redup ya agak buram sedikit ya. Oke, sesuai dengan RPS yang telah Ibu share pada pertemuan awal, untuk pertemuan yang ketiga kita akan belajar mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan huruf. Nah, untuk huruf itu sendiri sebenarnya jenisnya itu ada banyak sekali. Nah, ada huruf kapital, huruf nanti ada huruf vokal, huruf konsonan, ada huruf abjad, ya kan. Kemudian ada huruf diftong, nah semacam itu. Tetapi yang Ibu bahas pada pagi ini nanti seputar 3 jenis huruf ini, yakni huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kenapa? Karena untuk yang huruf vokal dan konsonan, kalian pasti sudah paham ya berkaitan dengan vokal dan konsonan, bisa dipelajari sendiri. 3 jenis huruf ini nanti berkaitan erat dengan penulisan karya tulis ilmiah. Modal kalian nanti ketika menulis, kalian harus mampu menguasai penggunaan huruf-huruf ketiga jenis huruf-huruf ini. Jangan sampai nanti ketika menulis itu keliru atau tidak tepat dalam penggunaan hurufnya. Nah, saya tegaskan kembali,
penggunaan istilah di sini huruf kapital, Ibu sering mendengar ada beberapa teman-teman tuh yang masih sering menyebutnya dengan istilah huruf kecil dan huruf besar. Itu saya garis bawahi, penggunaan istilah itu keliru ya. Jadi di bahasa Indonesia itu tidak menggunakan istilah besar dan kecil, tetapi ke kapital dan non kapital. Nah, silakan nanti dibiasakan menyebut istilah huruf kapital dan non kapital. Karena persepsi kita, pola pikir kita, jika mendengar kata atau huruf kecil, maka bentar, saya mau tanya sama kalian. Di sini ada huruf ini ya, misalnya. Nih, yang satu, sebentar saya kasih hurufnya. Nih. Nah, satunya lagi, misalnya, saya tulis huruf ini juga. Dua jenis huruf ini, penulisannya sama atau beda? Penulisannya. Beda ya? Penulisannya sama atau beda? Beda kan? Berbeda. Nah, kalau kalian menggunakan istilah besar dan kecil, nah ini yang dimaksud. Yang D yang pertama dan D yang kedua, kalau dilihat bentuknya udah berbeda ya. Yang D ini lebih kecil, yang D yang kedua itu lebih besar. Itu yang namanya istilah kecil dan besar. Nah, di bahasa Indonesia tidak ada istilah kecil dan besar untuk penyebutan huruf. Adanya adalah huruf kapital dan non kapital. Nah, seperti ini. Ya, misalnya ini saya perkecil fontnya, tetap yang disebut huruf kapital itu adalah yang kedua, bukan yang pertama. Jadi diingat-ingat kembali, penyebutan istilahnya bukan menggunakan istilah kecil dan besar, tetapi kapital dan non-kapital. Itu perbedaannya. Oke, ini sambil masih menunggu rekan-rekan, saya mulai ya. Saya sudah ucap salam tadi ya, sepertinya ya, sudah ya. Agak lupa ini ya. Oke, nah ada 3 jenis huruf yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk yang jenis huruf yang lain, silakan dipelajari sendiri karena itu cukup mudah. Contohnya adalah huruf vokal dan konsonan. Vokal itu ya A, I, U, E, O. Yang konsonan berarti selain huruf vokal seperti itu. Nah, untuk huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal, ini nanti berkaitan dengan tata cara penulisannya. 3 jenis huruf ini ada aturan-aturannya yang membedakan ketika penulisannya. Nah, Ibu sudah merangkum dari berbagai sumber ya di EBI atau WEBI itu juga sudah ada. Silakan kalian cek ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu yang pertama, pemakaian huruf kapital. Ya, pemakaian huruf kapital. Ada beberapa tata cara penggunaan dari huruf kapital. Semua ada aturannya, tidak bisa asal sesuka hati ketika kita menuliskannya. Nah, Ibu rangkum ada 7 ya. Sebenarnya sih ada 10, tapi Ibu peringkas lagi supaya lebih simple ya, tetapi tidak mengurangi aturan yang ada ya. Yang pertama, jelas sekali ketika kalian menulis huruf kapital itu pasti huruf pertama awal kalimat. Awal kalimat pasti kita menggunakan huruf kapital. Nah, saya berikan contoh misalnya, contohnya ambil Anissa hari ini mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia. Misalnya ini. Ya. Nah, ini aturan yang pertama. Huruf pertama di awal kata. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Kebetulan sekali saya menggunakan nama orang ya. Ini aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Petikan langsung berarti ini berkaitan dengan ini ya, yang penggunaan tanda petik juga ya untuk awal dan penutupnya. Nah, jadi huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Untuk memudahkannya saya berikan contoh. Angka 1 dulu ya. Oke. Tadi huruf pertama pada kutipan ya, kutipan langsung. Misalnya kalimatnya begini. Sebentar. Isna ya. Isna mengatakan bahwa Isna berkata, bukan mengatakan. Isna berkata
Misalnya, kemarin saya membeli sepeda motor barunya. Nah, ini yang aturan kedua tadi. Kembali ke sini. Huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Jadi huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Nah, ini contohnya. Isna berkata, koma, ini kan huruf pertamanya pada kutip kalimatnya itu adalah kemarin ya. Berarti yang menggunakan fakta adalah yang pertama. Kemarin saya membeli sepeda motor baru. Beli. Misalnya kemarin saya membeli sepeda motor baru. Kata Isna, berarti sama penulisannya. Tinggal ini bukan titik, tapi ini adalah koma. Ini jadi ini adalah kata Isna. Ini. Untuk yang contoh yang tata cara penulisan yang kedua. Oke. Kemudian tata cara yang ketiga digunakan pada awal nama orang. Tadi Isna, ada Anissa, ada Sila. Kemudian ada tahun di sini misalnya tahun baru Hijriah, tahun Kabisa, tahun Masehi, ya kan? Kemudian ada bulan, ada hari, ada peristiwa bersejarah, misalnya Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan, ya kan? Nama geografi, suku, bangsa, agama, gelar, dan jabatan. Ini penggunaan dari huruf kapital. Jadi ada nama orang jelas, ada tahunnya, hari, ya, peristiwa bersejarah, nama khas geografi, misalnya ada Pulau Jawa, ya kan? Kemudian suku, bangsa, agama, gelar, dan jabatan. Tapi perlu diingat, ya kan, jika dia itu misalnya menyebutkan Pulau Jawa, di sini kan ada nama khas geografinya ya, yakni Jawa. Tapi kalau di situ hanya menyebutkan pulau tanpa disertai dengan nama khas geografi, maka penulisannya adalah huruf non kapital. Saya buat contoh seperti ini. Ya. Nazila ya, saya ambil contoh Nazila berencana berlibur ke Pulau Bali. Karena ini dulu. Nah, di sini ada nama geografisnya adalah ini ya, Bali. Maka pulaunya mengikuti penulisannya, yakni menggunakan huruf kapital, Pulau Bali seperti ini. Tetapi kalau tidak diikuti oleh nama geografis, nama tempatnya, misalnya hanya pergi pulau tanpa menyebutkan nama tempat, maka ini menggunakan huruf non kapital. Misalnya Nazila berencana berlibur ke pulau akhir pekan, misalnya seperti kalimat. Nah, berbeda dengan yang tadi, ya. Jadi kalau dia tidak diikuti oleh nama geografis, maka penulisan pulau seperti ini menggunakan huruf non kapital. Tapi jika diikuti oleh nama tempatnya, nama geografisnya, misalnya Bali atau mungkin ke Lombok, nah, maka penulisannya akan berbeda. Maka penulisannya seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai ke sini contoh ketiga? Bisa ya? Halo? Bisa, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang ini ya, tata cara yang keempat. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan sebagai kata ganti atau sapaan. Berarti berhubungan dengan kekerabatan atau sapa, menyapa, itu menggunakan huruf kapital. Misalnya, contoh yang keempat misalnya. Saya ambil contohnya adalah siapa ya? Halim akan berkunjung ke rumah Bapak Jono. Misalnya ini. Halim akan berkunjung ke rumah Bapak Jono.
Nah, di sini ada kata ini ya, Bapak Jono, nama orang ya, Bapak Jono. Nah, di sini Bapak Jono di sini bukan berarti itu adalah orang tua dari Halim, tapi ini semacam kayak menyapa ya, menyapa seseorang, orang yang lebih tua dari kita, yang pantas dipanggil Bapak itu kita panggil Bapak, yang pantas dipanggil Mas kita panggil Mas, dipanggil Mbak ya kita panggil Mbak. Nah, itu namanya berkaitan dengan sapaan. Ya, nah, di sini menyapa dari Halim akan berkunjung ke rumah Bapak Jono. Maka di sini penulisannya menggunakan huruf kapital. Selain itu misalnya sering sekali kita mendengar ini ya, ada Anda, saudara. Nah, itu juga sama. Walaupun dia berada di tengah ya, bukan di awal kalimat, tetapi untuk Anda, saudara, kemudian itu menggunakan huruf kapital. Ya, ini berkaitan dengan sapaan, menyapa. Oke. Berikutnya, huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumentasi resmi. Ini juga menggunakan huruf kapital. Nah, saya ambil contoh. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat akan direnovasi oleh pemerintah. Oke, kita ambil contoh yang ini. Ya, ambil contoh yang kelima ini. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat, maaf, ini kan merupakan nama lembaga ya, lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, ada DPR, ada MPR dan lain sebagainya. Nah, maka penulisannya seperti ini. Kalaupun misalnya disingkat, sama penulisannya seperti ini. Menggunakan huruf kapitalnya. Jadi awal kata pada masing-masing ini kata di sini menggunakan huruf kapital. Ini karena berkaitan dengan nama lembaga atau institusi. Oke, saya ambil contohnya sepenggal-sepenggal saja ya, tidak semuanya. Nanti silakan teman-teman bisa mencari sendiri berkaitan dengan contohnya. Di berbagai referensi ada, kemudian di browsing-browsing itu juga ada. Ya. Berikutnya, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali partikel dan preposisi saya tambah. Preposisi itu namanya adalah kata depan. Kata depan itu contohnya apa saja? Ada di, ada ke, dari, daripada, itu preposisi. Sedangkan partikel itu misalnya ada kata yang, ada kata demi, ada kata untuk, ada kata tentang. Itu berkaitan dengan partikel. Dan di sini aturannya huruf pertama semua kata. Jadi huruf pertama semua kata, terkecuali ini. Kecualinya ini. Kata partikel dan preposisi. Nah, contohnya. Ya, buat contoh. Misalnya di sini adalah siapa ya? Joko ya. Joko berencana akan membeli novel Salah Asuhan, ya, karya Sanusi Pane ya kalau tidak salah. Karya Sanusi Pane. Nah, penulisannya bagaimana untuk ini? Nah, kita mengikuti tadi aturan yang ini tadi. Huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata partikel dan preposisi. Nah, tadi untuk novel itu kan maksudnya bisa ke kategorinya kita sebut buku ya, buku. Nah, huruf pertama semua kata. Huruf pertama semua kata di sini adalah salah asuhan, ya kan? Salah asuhan. Ini adalah nama judulnya. Nama penulisannya ini menggunakan huruf kapital. Seperti ini. Kemudian di sini adalah ada nama orang ya, Sanusi Pane. Ini juga penulisannya menggunakan huruf kapital di awal semua kata.
Nih, jadi penulisannya seperti ini. Nah, bagaimana untuk penulisan judul karangan? Nah, ini biasanya mahasiswa atau beberapa ini ya, beberapa di antara kalian itu terkadang masih keliru ketika menuliskan judul untuk karya tulis misalnya atau makalah. Nah, sebagai contoh, saya punya contoh judulnya adalah ini. Peningkatan keterampilan membaca apa ya misalnya ya, scanning dengan media misalnya ya ini ya, media koran misal. Karena ini judul, maka saya tidak menggunakan tanda titik di akhir. Ini adalah judul, bukan kalau yang ini penandanya adalah berupa kalimat. Karena ini tidak ada titik, ini saya anggap ini adalah judul. Ingat-ingat, judul tidak boleh ada titik. Nah, ini tadi aturannya, kalau kita melihat lagi, huruf pertama semua kata, kecuali ada partikel dan preposisi. Ini adalah judul karangan. Nah, sekarang kita cek dulu, mana yang termasuk kata. Peningkatan, ini juga termasuk kata. Ya kan? Kemudian keterampilan, ini juga termasuk kata. Ya kan? Ada membaca, ini juga kata. Ada scanning, di sini juga kata. Nah, sekarang di sini ada kata dengan. Dengan ini termasuk kata, ataukah partikel, atau preposisi? Yang tahu? Dengan ini termasuk kata, preposisi, atau partikel? Silakan dijawab. Dengan. Silakan. Dengan ini termasuk? Preposisi, Bu. Iya, preposisi. Sehingga penulisannya itu tidak menggunakan huruf kapital. Berarti ini masih sama. Nah, media di sini kan termasuk kata. Nah, berarti ini menggunakan kapital. Nah, karena di sini ada istilah asing, maka kita menggunakan cetak miring. Nah, seperti ini. Ini contoh penulisan judul ya, peningkatan keterampilan membaca scanning dengan media koran. Ingat-ingat, semuanya awal seperti ini, awal kata menggunakan kapital, terkecuali preposisi dan partikel. Diingat-ingat. Jadi tidak semuanya itu ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya ada kata yang, kan? Yang di situ apa? Yang termasuk partikel. Oh, berarti penulisannya adalah non kapital. Nah, ini contohnya. Diingat-ingat ya. Ini penting sekali karena nanti ketika kalian menyusun skripsi, ya kan, ini akan dikoreksi. Sifatnya memang kayak kurang begitu penting ya kalau kita belajar sekelas ya, tetapi itu juga berpengaruh kepada keefektifan dan ketepatan ketika menyusun karya ilmiah. Ya. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan, kecuali dokter. Kecuali dokter. Misalnya, punya ini siapa ya? Saya ambil misalnya Ahmad. Siapa ini? Aflahanal Halim ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini PDI misalnya. Nah, ini yang berkaitan dengan dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan kecuali dokter, kecuali kata dokter. Nah, di sini SPDI itu apa sih kepanjangannya? Sarjana Pendidikan Islam. Nah, ini penggunaan singkatannya adalah seperti ini aturannya. Tidak boleh ini PD-nya kapital seperti ini. Ini keliru karena apa? Ini berupa kata. Dari kata apa sih? Dari kata pendidikan. Pendidikan mana kita singkatkan P-nya yang kapital, yang D-nya di sini adalah yang non kapital. Kecuali kalau itu mau menyebutkan ada depannya ya dokter. Beda ya dokter dengan dokter ya. Kalau dokter ya tulisannya seperti ini singkatannya. Oke. Tapi kalau itu dokter maka tulisannya biasa. Ini pembedanya sebentar. Nah. Oke. Ini bacanya adalah dokter. Penulisan singkatannya adalah seperti ini. Ya, jadi itu perbedaan penggunaan dari huruf kapital. Bu, maaf izin bertanya ya Bu. Untuk yang dokter itu kalau yang di depan tetap kecil Bu, apa pripun?
ini dokter ya. Ya, Kalau dokter yang- itu maksudnya Iya, tetap kecil. kecil walaupun di awal kalimat. Iya, karena memang aturannya seperti itu. Kalau dia Oh iya dia Bu. menggunakan huruf kapital misalnya ya, Ya, ini artinya jadi itu dokter. adalah dokter. Oh, Ya, dokter. jadi maksudnya walaupun di awal kalimat tetap Dokter, kecil maaf. gitu ya Bu maksudnya. Tulisan dokternya saya keliru ya, ini harusnya pakai K. Nah, dokter, maaf ya keliru. Ya, pakainya adalah K. Ya, tapi kalau ini misalnya non kapital, pakainya yang ini Ya, bukan dokter, tapi bacanya adalah dokter. dokter. Nah, itu beda nih di situ ya. Oh, Perbedaannya ya Bu, walaupun ya Bu. Baik Bu, terima Kan kasih. ya sama-sama. Kadang kan kalian dianggap sama semua ya penulisannya ya. Oh, asal nulis seperti ini, tapi dibacanya dokter. Nah, itu keliru. Ini adalah dokter. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Saya persilakan. Tidak ada yang bertanya? Bentar, saya ingat. Bentar. Saya punya kalimat yang ke-9. Ini penulisan yang Ibu tulis benar apa salah? Coba. Saya mau menulis misalnya, oke. Kakak membeli salak Bali dan jeruk Bali. Nah, semuanya lihat ke contoh 9. Kakak membeli salak Bali dan jeruk Bali di pasar Kliwon. Nah, bagaimana penulisan saya? Silakan dicek. Sudah betul ataukah salah? Kakak membeli salak Bali dan jeruk Bali di pasar Kliwon. Benar apa salah tulisannya? Kliwonnya nggak pakai K besar ya, Bu? Ya, coba dianalisis. Coba. Yang Kliwon pakai K besar nggak sih? Jangan menggunakan istilah besar, kapital dan non kapital. Kapital atau non kapital. Waalaikumsalam. Bentar deh. Kan bagaimana? Di Pasar Kliwon pakai huruf kapital. Kliwonnya pakai kapital. Kliwonnya pakai kapital ataukah plus pasar dan Kliwon ini pakai kapital? Kliwonnya aja. Pasar Kliwon. Oke, ada 2 jawaban ya. Tadi yang Kliwon pertama. pakai kapital, Bu. Bentar ya. Pasar Kliwon, Bu. Nah, ada yang jawabannya seperti ini. Pasar Kliwon. Ya. Kemudian ada yang milihnya pasar Kliwon. Ini ya. Ada 2 jawaban seperti ini ya. Oke. Betul seperti ini jawabannya. Ada yang Ya. oke. Nah, Iya, Dek. Bentar. yang lain bagaimana? Bagaimana dengan penulisan salak Bali dan jeruk Bali? Apakah sudah tepat atau belum? Tepat. Tepat. Bagaimana yang lain? Karena Balinya bukan nama daerah yang dimaksud di situ. Oke. Siapa ini yang jawab tadi? Nida, Bu. Oh ya, Nida. Biasa ya sekarang. Ya, ya jawaban. Di sini memang ada kata nih ya, salak Bali, jeruk Bali. Kalau mungkin kita mengiranya ini menunjukkan tempat ya, tempatnya di Bali. Tapi kalau kita analisis kembali, ternyata ini menunjukkan satu nama makanan ya, jenis buah-buahan ya. Nah, jenis buah-buahan dan lain sebagainya itu di sini tidak menggunakan huruf kapital, jadi tulisannya masih sama, salak Bali seperti ini. Karena tadi itu bukan nama tempat, tetapi nama jenis buah-buahan. Nah, sekarang ada 2 jawaban. Yang pertama tadi Kliwonnya versinya si siapa tadi ya? Kalau nggak salah Ahmad Aflahanal. Ini seperti ini. Versinya Nida kalau nggak salah. Ini pasar Kliwon seperti ini. Ini kapital, maaf. Betul deh. Nah, yang betul yang mana yang tepat? Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Oke ya. Alasannya apa? Kira-kira alasannya? Nama tempat. Nama Sudah tempat. jadi istilah, Bu. Jadi istilah. Nama tempat ya, tempatnya ya. Nama tempat. Oke.
Nah, kalau dia diikuti oleh nama ini ya, tempatnya, si Pasar Kliwon, pasar mana lagi sih kira-kira? Pasar Klender, ya misalnya, nah, atau Pasar Bubra. Nah, itu memang tulisannya pakai yang versi pertama. Tapi kalau tidak diikuti oleh nama tempatnya, berarti ini cukup ke non-kapital. Berarti ini pembetulannya adalah seperti ini. Ya, saya hapus. Oke, Bu. Tapi kalau dia itu hanya beli di pasar, maka dia penulisannya sebentar. Kita dimana dulu nasinya di kota. Itu ya. Ya, jadi diingat-ingat ya. Ini penggunaan salah ini adalah nama jenis atau jenis dari buah-buahan, bukan juga suatu itu harus bisa membedakannya. Ini penggunaan dari huruf kapital secara keseluruhan adalah seperti ini aturannya. Oke. Berkaitan dengan huruf kapital, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan dulu kita diskusi sebelum masuk ke jenis huruf yang berikutnya. Saya persilakan. Bertanya, Bu. Bertanya. Ya, silakan. Untuk yang kalimat misal ke rumah atau ke apa itu harus dispasi atau tidak? Diulangi lagi, kalau ke bagaimana? Contoh kalimatnya Misal, gimana misalnya? Misalnya apa ini. ya? Apa kira-kira? Kayak di samping atau di kamar atau di belakang itu dia di spasi atau tidak? Oh, pakai spasi atau tidak? Nah, oke. Kita kan ini sebenarnya bahasannya untuk yang ini ya, preposisi ya, tapi saya bahas aja di sini. Teman-teman ada yang bertanya, Bu, untuk penulisan di ya, misalnya di atau ke ya, itu dirangkai ataukah dipisah? Atau nih bisa berarti diketik itu kasih spasi ataukah tidak? Dirangkai ataukah dipisah? Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini kedudukannya sebagai apa? Jika dia kedudukannya sebagai kata berimbuhan, misalnya ada kata dimakan. Ini kan kata dasarnya berupa kata KD-nya adalah makan, ya kan? Benar kan? Makan. Yang ini kita sebut dengan kata berimbuhan atau saya sebut dengan KB. Maka penulisannya kalau dia itu berupa kata berimbuhan, ini di-nya dirangkai. Karena itu kata berimbuhan. Tetapi jika di sini merupakan preposisi atau istilahnya adalah kata depan, maka penulisannya itu dipisah. Misalnya di kamar. Ini kan menunjukkan tempat ya. Ya kan? Menunjukkan tempat. Tapi kalau dimakan itu kan menunjukkan suatu kegiatan. Ya kan? Nah, karena ini menunjukkan tempat, maka penulisan di itu dipisah. Karena ini merupakan preposisi. Oke. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi kalau di berupa kata berimbuhan, ini kata berimbuhan, maka penulisannya dirangkai. Tapi kalau itu menunjukkan kata depan, menunjukkan tempat, misalnya kayak di kamar, di ruang tidur, kemudian di perkebunan, di pantai, maka penulisannya itu dipisah. Begitu. Ya. Sudah paham, Afla? Oke ya, itu perbedaannya ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi coba. Kalau kalimatnya seperti ini bagaimana? Indonesia berdiri atas berbagai suku. Di antaranya suku Jawa, suku Bali, dan lain-lain. Oke. Perhatikan contoh yang ke-10. Indonesia yang baku itu terdiri atas ya, bukan terdiri dari. Ingat-ingat ya. Kadang kan kalian menuliskannya atau kita menuliskan pakai terdiri dari. Itu tidak baku. Yang baku adalah terdiri atas. Indonesia terdiri atas berbagai suku, di antaranya suku Jawa, suku Bali, dan lain-lain. Untuk penulisannya, bagaimana? Sudah tepat ataukah belum? Suku Jawa, suku Balinya kapital. Oke, langsung Setuju. jadi langsung nyelonong ya, yang langsung grup Di antaranya kurang titik. Oke ya, ini ya berarti ya.
Iya. Ini pakai kapital, kecuali ini tidak ya, karena dia tidak Tidak. dilengkapi oleh nama ini ya, nama sukunya ya, tidak dilengkapi oleh nama sukunya. Jadi yang ini menggunakan yang tetap non kapital, sedangkan yang lainnya itu berupa kapital. Oke ya, berarti sudah bisa membedakan penggunaan huruf kapital. Tinggal nanti praktiknya bagaimana. Ya. Ibu sebelumnya maaf ya Bu, tidak menyalakan video karena baru siap-siap Bu untuk Ya, kebaikan Ibu juga Bu. Oke, paham ya. Oke, yang penting nanti ketika sesi terakhir diaktifkan ya videonya. Soalnya ada beberapa yang ini. Ini Nasrudin melambaikan tangan mau bertanya, silakan. Tidak kuat Bu. Ada Bu. Tidak kuat ya. Aduh. Oh, ini bukan uji nyali ya, jadi tidak berkaitan dengan kuat dan tidaknya godaan mana. Bu, Ya, untuk kata di antaranya itu pakai spasi tak? di antaranya itu tanpa spasi, Bu. Nah, ada yang bisa menjawab di sini? Benernya Tanpa ini spasi. tanpa spasi. Ya. Pakai spasi antaranya. Ayo, yang benar bagaimana? Apakah kita tulis di samping ya? Di antara atau di antara. Ntar, double ya. Antara. Yang bagus yang mana, yo? Pakai spasi. Pakai spasi. Pakai spasi ya, yang bagus. Kayak ini ya. Pakainya spasi. Oke, ingat-ingat ya. Saya hapus. Ada lagi? Setelah di antaranya itu nggak ada titik 2, Bu. Titik 2 itu menyatakan apa? Dulu. Bagian dari suku itu. Bagian Titik dari di suku itu. antaranya. Titik Antaranya. kelompok. Menyatakan ini ya, kumpulan ya, kumpulan atau jenis-jenis ya. Iya. Itu nanti kita bahas di penggunaan tanda baca ya. Nanti ada pembahasan yang lebih lagi. Ini kita ke fokusnya penggunaan ini dulu ya. Apa namanya? Kapital, ya. Huruf kapitalnya dulu. Nanti untuk penggunaan tanda titik 2 itu ada aturan-aturannya yang menyatakan rincian, yang menyatakan kumpulan, itu aturannya bagaimana. Nanti ada ya. Tapi untuk itu belum saya jelaskan di sini dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya berlanjut ke ini, huruf miring dan huruf tebal ya. Oke. Nah, penggunaan huruf miring di sini ada beberapa aturan, ada 3 aturan. Saya ringkas. Yang pertama, dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Oke, di kayak penulisan daftar pustaka. Ya. Kemudian, 2, dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, digunakan dalam istilah asing dan istilah ilmiah. Nah, agar lebih memudahkan kalian dalam pemahaman penggunaan huruf miring ini, saya akan memberikan contohnya. Di sini adalah dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya ini, bentar. Nah, tuliskan di sini. Contohnya itu misalnya siapa ya? Nasrudin membeli buku Din. Bapak Din? Nadine? Komik. Mas, komik weh. Buku ini misalnya. Bahasa Indonesia. Oh, buku Karya Sastra aja. Karangan Para Rusli. Sebentar. Tolong diperbaiki penulisannya. Bagaimana penulisannya? Ini Siti ya, bukan Siri. Penulisannya bagaimana ini? Nurbaya kapital. Jadi Nurbaya pakai itu miring. Miring.
Oke. Iya tah. Terus Miring kapital. ya, Miring miring dan kapital. kapital. Kemudian Pasangan Marah marah Rusli. Rusli Marah kapital. Rusli. Marah Rusli ini juga Marah kapital. Rusli kapital. Tidak usah dimiringkan ya marah Ruslinya karena di sini Bisa, yang Bu, nanti marah, Bu. nanti marah sesuai dengan namanya ya. Oke, menyalahi aturan. Ya, karena di sini tadi aturannya adalah ini nama buku ya. Buku bisa, novel bisa, majalah dan lain sebagainya ya. Nah, silabanya yang kita cetak miring. Nih, contohnya seperti ini. Oke. Kalau untuk penulisan daftar pustaka biasanya seperti ini. Misalnya di sini Marah Rusli. Penulisannya diubah jadi daftar pustaka bagaimana? Namanya jadi Marah. bagaimana? Rusli, Rusli marah. Nah, Rusli, Rusli, marah. marah. Kemudian Nirbaya, miring. nah, oke, sebentar dulu kita anggap novelnya itu kita cetakan yang keberapa ya? Misalnya 1988 ya, karena ini kan lama sekali ya. Ini kasih titik, kemudian judul bukunya ya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, kemudian ada titik, penerbitnya misalnya mana ini? Jakarta aja ya kita ambil ya, ini biasanya. Jakarta, titik 2 adalah Gramedia. Oke, ini contoh dalam penulisan di daftar pustaka ya. Ya, nama dibalik. Ini menyesuaikan dulu. Untuk penulisan daftar pustaka ada beberapa kaidah ya. Kaidah penulisan daftar pustaka itu nanti menyesuaikan dengan yang di institusi ya. Karena untuk pustaka ada yang panduannya itu mengacu kepada EPA atau atau kalian menyebutnya dengan apa itu ya, APA. Ada yang dari Harvard. Kalau kampus kita kan menggunakan Chicago Style, nah itu menyesuaikan dengan kaidah selingkuhnya. Tapi untuk secara umum penulisannya seperti ini. Ya, nanti kalau menemukan, Bu, kok ada yang ditanda kurung seperti ini, Bu? Ada, enggak? Ada. Ini penulisannya model APA. Ya, caranya begitu. Tapi kita menyesuaikan dengan kaidah kita saja. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi penulisannya dicetak miring. Oke. Nah, kemudian tadi tata cara yang kedua dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ini contoh realnya itu ketika kalian diminta untuk membuat soal bentuk pilihan ganda, uraian, ada seperti itu. Tapi seringnya adalah pilihan ganda. Misalnya ini. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kalimat kata kecuali. Nah, di sini kita kan mau menegaskan penggunaan ini ya, yang bukan kalimat efektif. Berarti kata kecuali ini kita cetak miring. Nah, seperti ini. Kadang kalau kita perhatikan atau kalian dulu ketika mengerjakan soal US ya kan, atau soal UN ya, atau soal UTS, UAS. Nah, itu kan kalau soal pilihan ganda kadang ada yang dicetak miring seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah menegaskan yang bukan termasuk ciri-ciri kalimat efektif. Biasanya nanti bisa dipertegas kembali ditambahi dengan ini cetakan tebal. Kadang ada yang modelnya seperti itu. Tapi untuk cetak miring aja sebenarnya sudah cukup. Ini menegaskan yang bukan. Ini contohnya, ya. Kemudian yang terakhir digunakan dalam istilah asing dan istilah ilmiah. Jadi penggunaan istilah-istilah asing atau ilmiah itu penulisannya menggunakan cetakan miring. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh ini upacara apa ini bacanya? Juet di sini ini tepung tawa. Menarik perhatian wisatawan. Wisatawan asing. Nah, di sini penggunaan istilah asingnya adalah ini ya, tausijwek. Istilah asing itu tidak melulu harus dari bahasa Inggris, itu tidak. Bisa juga dari bahasa Sanskerta,
bahasa Jawa itu kan merupakan istilah-istilah asing. Asing itu ya selain bahasa Indonesia. Ini penulisannya itu menggunakan huruf atau cetakan miring. Ya, tapi untuk nama organisasi, ya kan, nama organisasi itu tidak menggunakan cetakan miring, jadi ditulis biasa saja. Jadi ada pengecualiannya. Kalau untuk istilah-istilah asing menggunakan cetakan miring, tetapi kalau untuk nama orang, nama lembaga, atau nama organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah itu tidak dicetak miring, itu pengecualiannya. Ya, nih dia contohnya. Jadi misalnya saya punya kata organisasi ya. WFO itu kepanjangannya apa? WHO kepanjangannya. Ada yang tahu? World WHO Health ya, kalau nggak salah ya. Health Organization di Indonesia. Organization. Gini ya, kalau nggak salah ya. Nah, didirikan pada tanggal berapa, ada yang tahu? Saya kurang tahu, jadi saya titik-titik aja ya. Nah, kalau yang ini, nah, kalau ini memang istilah asing ya, World Health Organization. Tetapi kita lihat ke kata organization-nya. Di sini kan merujuk kepada sebuah lembaga atau institusi atau nama organisasi. Maka penulisannya tidak dicetak miring. Karena itu tadi pengecualiannya. Ini bukan istilah asing, tetapi nama organisasi. Jadi itu pembedanya, diingat-ingat ya. Jadi tidak semua ada istilah asing langsung dicetak miring, itu tidak. Tapi kalau berkaitan dengan nama institusi, nama lembaga, nama organisasi, maka penulisannya masih biasa saja. Ya, tetapi untuk kata pertama, kedua, dan ketiga dia menggunakan huruf kapital seperti itu. Ini pembedanya. Oke. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan huruf tebal, menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, ini sama yang seperti saya singgung tadi. Ini kan menegaskan kata kecuali. Nah, untuk lebih mempertegas kembali bisa diberikan tanda ini, cetak tebal. Nah, kemudian ketika kalian menulis makalah, misalnya menulis bab 1 ini menggunakan angka Romawi ya. Misalnya pendahuluan ya. Selanjutnya ada 1.1 misalnya latar belakang. Seperti ini. Nah, ini kan termasuk judul ya, judul babnya ya. Ini juga subbab, maka penulisannya itu menggunakan huruf cetakan tebal. Ingat-ingat. Ya, biar lebih kecil tulisannya. Saya ubah menjadi 20. Oke. Ini tulisannya seperti ini. Bab 1 pendahuluan. Kemudian nanti 1.2 ada rumusan masalah misalnya. Masalah. Nah, ini penulisannya dia setiap ini sub-subnya ini menggunakan huruf cetakan tebal. Tidak boleh cetakan yang sifatnya biasa. Ini aturannya ketika kalian nanti membuat makalah atau skripsi. Adapun kalau yang selanjutnya itu biasanya menggunakan cetakan biasa. Misalnya bahasa merupakan bla 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 bla. Misalnya seperti ini. Nah, ini penggunaan dari huruf yang bercetak tebal. Ada dua cara, kata cara yang pertama itu untuk menegaskan apa yang sudah dicetak miring tadi, tegaskan kembali dengan dikotak. Kemudian yang kedua itu pada penulisan bab dan subbab pada karya ilmiah. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan dari huruf tebal. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan dulu. Yang belum paham pada bagian mana, saya persilakan untuk bertanya.
Silakan. Silakan. Ini Anissa hilang, Isna, Halimatur, Salma. Nah, mohon di Iya Bu, katanya error Bu. Kalau pakai Zoom enak pakai Meet. anak pakai Meet. Dah kita gantian lah. Iya Ya. Bu. Untuk minggu depan kita pakainya Meet, selang-seling gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka sesi untuk diskusi dengan rekan-rekan. Sambil saya lihat grup, barangkali ada yang tanya di grup tadi. Silakan. Oh, ada yang bertanya. Silakan, sudah paham sampai di sini? Ini mengulang materi di SMA, SMK ya. Ini sudah pernah, karena ini merupakan materi dasar ya. Meskipun dasar, tapi tetap kita harus teliti, karena itu model ketika nanti menulis karya ilmiah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu sebenarnya bisa kita minimalisir, tapi karena kurang teliti, akhirnya keliru dalam penulisannya. Biasanya seringnya seperti itu. Yang Maaf mau, Bu, izin bertanya. ya, silakan. Untuk buku, apakah cuma bukunya, apa cuma judul bukunya yang kapital atau kenapa enggak bukunya enggak kapital, kata bukunya? Oke, teman kalian ada yang bertanya, Bu, untuk penulisan buku, ya, kenapa hanya judulnya saja yang digunakan huruf kapital? Kenapa untuk buku tidak menggunakan huruf kapital? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya kasih kesempatan dulu. Siapa Bu? Terserah, silakan. Karena buku sifatnya umum. Karena buku sifatnya umum. Karena buku sifatnya umum. Umum bagaimana, Mbak? Kita lihat ke ini. Huruf miring ya, huruf miring. Di sini keterangannya, aturannya dipakai untuk menuliskan judulnya. Nah, di sini kan sudah jelas aturannya. Dia dipakai untuk menuliskan judul buku, judul novel, judul artikel, ya kan, judul koran, judul majalah. Nah, maka yang menggunakan huruf kapital itu adalah judulnya, bukan ke novelnya. Novelnya juga ditulis huruf kapital itu tidak, hanya ke judulnya saja. Gitu ya, Zaim? Zaim? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi pahami ini ya, aturan-aturan yang tertulis di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi Zaim ya, saya tulis aktifkan bertanya. Sama. Oke, tidak ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak, berarti saya anggap sudah paham ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke ini latihan. Wow, kecil-kecil ya tulisannya ya. Oke. Di PPT kemarin saya menuliskan ada 7 ya, ada 7 soal. Nah, saya tambahin menjadi 10. Oke. Perhatikan. Di sini saya minta kalian untuk memperbaiki kalimat-kalimat di bawah ini. Berarti untuk penulisan dari 1 sampai 10 ini ada kesalahan. Kesalahannya itu tentu saja berkaitan dengan penggunaan huruf. Nah, huruf yang saya praktikkan di sini itu berkaitan dengan huruf kapital dan huruf miring. Untuk tebal tidak saya masukkan di sini. Nah, tugas kalian dari 1 sampai 10 ini coba kalian revisi, coba kalian betulkan sesuai dengan tingkat pemahaman yang telah kita diskusikan hari ini, berdasarkan pemahaman kita pada hari ini berkaitan dengan penggunaan huruf kapital dan huruf cetak miring atau huruf miring. Nah, mengerjakannya bagaimana, Bu? Mengerjakannya silakan dari 1 sampai 10 ini rekan-rekan mau membahas yang mana saya persilakan. Misalnya, Isna saya pengen yang nomor 1 atau nomor 2 itu saya persilakan. Jawaban dikirim lewat grup WA. Ya, misalnya di grup WA, Bu, saya mau menjawab soal nomor ini. Nomor Silakan. 9, Bu, nomor 9. Ya, silakan.
Yang penting segera cepet-cepetan di grup ya, karena nanti saya akan membacakan hasil pekerjaan kalian itu di grup WA kita. Oke. 1 sampai 10 silakan kalian cermati, kemudian kalian betulkan kesalahan yang saya tulis di sini. Oke, silakan. Yang mau nomor 10 tadi siapa? Boleh menuliskannya di grup kelas C2 BAR. Saya persilakan. Saya beri waktu sekitar 10 menitan untuk mengerjakan soal 10 ini. Oke, saya persilakan. Saya buka di grup. Ya, silakan. Sudah, Bu. Nomor Ya, 3. ya. Saya tunggu sampai semuanya dulu ya, baru nanti kita bahas. Oh iya, ini kasih nama nggak, Bu? Iya, kasih nama, jangan hanya jawabannya. Nanti salah masukin nilai. Dan nama kalian kan rata-rata pakai nama ini ya, panggilan. Jadi saya belum hafal. Oke, sudah ada tadi yang nomor 3, Mbak Imaroh. Oke, nanti kita analisis ya hasil pekerjaan kalian di grup. Ya. Jika kalian merasa jawaban teman kalian ada yang belum tepat, nanti misalnya ya, silakan diperbaiki, boleh, saya persilakan. Nomor 3 udah dijawab. Nomor yang lain, tadi yang milih nomor 10 atau nomor 9, silakan. Nomor 5, Bu. Nomor 5, iya, silakan. Oke, nomor 5 sudah Salma ya, nomor 5 sudah menjawab dulu. Tadi yang ngecup suaranya laki-laki. Bisa. Ini langsung dikirim. Saya memperbaiki dari jawaban Mada, boleh Bu? Boleh, silakan. Kalau menurut Anda belum tepat, Di grup ya Bu? ya langsung di grup saja. Karena kalau di sini kan susah sih ya, jadi di grup. Saya ngapa? Mama terus bau, Ya, membawain nama 60 ketik-ketik. oh nanti kali bapak sih. Bapak sih. Lampunya mati gitu. Pak, cepat. Oke, didominasi oleh Putri ya, yang banyak Putri ini. Laki-lakinya mana ini laki-lakinya? Imaroh, kemudian ada Salma, Anissa, Nida, kemudian ada Isna. Oke. Yang Putra mana ini yang Putra? Yang aktif ngasih putrinya. Oke. Masih di perjalanan yang Mas Al. Mas Al ini siapa ini Mas Al? Ali Bu. Oh Ali. Nggih, mau Baitul Lugoh Bu. Mas Al dicari Mbak Andin ini. Silakan kalian. Tapi saya kok belum bisa absen ya Bu? Belum bisa absen di kelas. Nggih. Mungkin masih trouble. Saya cek dulu ya sambil cek di kelas kalian. Cek di kelasnya.
Ini ada teman yang belum bisa masuk ya. Ya, jaringannya ya. Jaringannya masih trouble. Oke. Saya buka V-Class juga susah nih. Oke. Fahmi kenapa ini Fahmi? Oh ini tadi. Ya, Fahmi cerita lain berkembang mengisahkan tentang ya. Nomor 9, 10, 2, 3. Nomor 1 ada yang menjawab belum? Nomor 1 belum ada yang menjawab ya. 1, kemudian 4. Oh, 1 sudah. Nomor 4. Reshuffle belum. 7 sudah ada belum? Usahakan yang belum dijawab sama rekan-rekannya yang dikerjakan ya. Di sini nomor 3 sudah, 5, 6, kemudian 2, 10, 9, 1, 7 ini udah. 8, nomor 8. Oke. Nomor 8 silakan. 8 mudah juga ini. Oke. Diusir paksa ya itu, Bu. Ya, salah ketik. Disusir ya tulisannya, disusir. Ya, diusir. Diusir paksa. Nih, yang menimpa para pebulu tangkis kita. Oke. Masih ada yang ngetik, silakan. Saya tunggu. Oke. Nomor 6 banyak sekali peminatnya ya. Boleh ngecek jawaban temannya, barangkali belum tepat, silakan. Kalau Ibu lihat secara sekilas, ada yang belum tepat jawabannya. Ada yang kurang tepat, bisa dilengkapi. Bu mau izin perjalanan ya. Perjalanan kemana? Baitulullah. Oke. Helmi sudah masuk belum, Helmi? Helmi, oh sudah ya, terima kasih. Oke ya, saya sambil ini ya, absen kalian. Saya buka V-Class. Semoga sudah
Tidak terkendala sinyal untuk di kelas. Ini masih muter-muter. Susah. Oke. Sudah cukup atau ada yang ingin menambahi? Saya persilakan. Sudah cukup? Oke. Kita cek dulu ya. Satu persatu. Ya. Yang pertama, nomor 1. Kita cek yang nomor 1. Siapa yang menjawab nomor 1? Dijawab oleh Helmi ya. Helmi Hafiz. Ya. Kebetulannya saya Oke, semua teman-teman lihat ke jawaban Helmi Hafiz. Apakah sudah tepat atau masih ada yang harus dari Helmi Hafiz? Bagaimana? Setuju atau belum tepat? Silakan berkomentar. Untuk jawabannya Helmi Hafiz, bagaimana? Halo? Wah, nampaknya hilang nih. Yang lain kemana? Oh, Pokoknya Helmi sudah tepat atau belum? Pokoknya Helmi. Kalau dicek kembali di sini, benturan pandangan semacam ini pernah terjadi ketika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada Provinsi Jawa Tengah ya. Provinsinya besar. Kapital, bukan besar ya. Kapital ya. Nah, ya. Jadi harusnya ini Provinsi Jawa Tengah, ini hurufnya kapital, oke ya. Kemudian selanjutnya di sini ada warga Samin ya. Kalau hanya warga, memang penulisannya non kapital, tetapi di sini menunjukkan tempat ya. Orang Samin, warga Samin, berarti penulisnya harusnya adalah Warganya kapital. Warganya juga ini kapital. Oke. Kemudian untuk Rembang, Patinya sudah tepat ya. Rembang dan Pati sudah menggunakan huruf kapital. Dan ini. Oke, Pegunungan Kendeng Utara sudah tepat ya. Pegunungan Kendeng Utara. Oke, ini penulisannya menggunakan huruf kapital seperti ini ya. Seperti yang tertera di PPT-nya, pembetulannya. Jadi, Hafiz masih tadi kurang teliti untuk penulisan provinsi dan juga warganya. Kemudian yang kedua, nomor 2 ada jawaban dari Muhammad Fuad. Kemudian ada lagi enggak? Nomor 2, enggak ada ya. Oke, hanya Fuad saja yang menjawab nomor 2. Oke, sekarang kita lihat jawabannya Fuad. Cerpen layar terkembang mengisahkan tentang emansipasi wanita yang ditandai dengan tokohnya Tuti. Oke, layar terkembang di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian Tuti juga menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang timbul pertanyaan, cerpen layar terkembang. Ini judul buku tidak? Halo? Iya, Bu, judul. Berarti harusnya cetakannya bagaimana tadi? Miring. Ya, seperti ini ya. Oke, Iya. kebetulannya Sama emansipasinya ya, Bu. Emansipasi ya tidak? Nah, emansipasi wanita. Iya. Iya. Asing. Tidak, Bu. Tidak, Bu, ya, tidak ya. Tidak ya. Ya, emansipasi wanita ini bukan apa ya, bukan judul juga jadinya ya. Aduh, tulisannya masih sama, emansipasi wanita seperti ini ya. Kemudian yang nomor 3 harusnya udah betul ini harusnya. Nomor 3 ada beberapa jawaban ya. Tadi jawabannya Imaroh, kemudian dibetulkan sama Nidaul Hasanah. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu pada tulisan Bika Ambon ya. Bika Ambon ini nama tempat atau nama makanan? Nama makanan. Nama makanan. Berarti penulisannya masih sama. Ya.
Tidak menggunakan huruf kapital. Jadi cukup kata Medan saja ya, seperti Imaroh ya, Mbak Imaroh. Jadi cukup Medannya saja. Jika Ambon itu nama makanan, tidak usah diubah menjadi huruf kapital untuk awalnya. Nah sekarang yang nomor 4, sepertinya tidak ada yang menjawab nomor 4 ya. Iya, nomor 4 belum ada yang menjawab. Kesulitannya di mana ini nomor 4? Kok nggak ada yang menjawab? Nomor 4. Ya, sekarang di sini ada sudah dijawab orang dulu. Sudah dijawab orang mana? Kayak dihapus ini siapa ya? Hapus tuh. Ada jawaban dihapus. Tapi nomor 4 di sini belum terlihat ya. Oke, sekarang gini. Di sini yang mau dibetulkan kata apa? Coba dianalisis bareng-bareng. Kata apa di sini? Kata? Gimana? Kata apa? Kata yang reshuffle merupakan suatu peristiwa di mana kepala negara memutar atau menggantikan komposisi menteri dalam kabinet. Yang dibetulkan kata apa ini? Kabinet. Kabinet harusnya Kecil. non kapital. Nah, kemudian apalagi? Menteri. Ya, menteri. Selanjutnya? Udah kayaknya, Bu. Betul. Yakin? Yakin, betul. Coba cek lagi. Apakah betul penulisannya seperti ini? Kepala negara bagaimana? Kepala negara. Kalau kepala negara Republik Indonesia. Ini hanya kepala negara. Ini penulisannya sudah betul. Kecil. Iya, harusnya non kapital. Sudah cukup? Sudah, Bu. Yakin, Is? Yakin, Bu. Yakin. Oke, di depan ada kata-kata reshuffle merupakan. Ini apa ini? Miring, Bu. Miring. Iya, istilah ya. Jadi dicetak miring. Oke. Kemudian yang nomor 5, ada yang menjawab tadi ya, negara Kertagama. Sebentar. Negara Kertagama yang menjawab adalah siapa ini? Mana? Mana ya? Oh ini. Jawaban dari Salma Nur Afifah. Oke, negara Kertagama. Oke, ini menggunakan huruf kapital. Kemudian empu prapancanya ya menggunakan huruf kapital. Sudah tepat begini? Halo, sudah tepat? Halo, Assalamualaikum. Belum. Gimana? Yang negara itu miring. Ya, negaranya miring. Karena ini buku juga ya. Kita kategorikan buku juga. Kemudian yang keenam, Bambang. Ini tidak ada masalah ya yang keenam. Jawabannya siapa ini yang keenam? Isna, saya ambil Isna ya. Oke. Bambang ini menggunakan kapital. Nah, kemudian sanksi sudah tepat menggunakan kapital juga. Selanjutnya yang nomor 7 jawabannya ada 2 ya, jawaban si Habib dan jawabannya Joko. Nah, keduanya ini benar ataukah belum tepat? Kalau versi mereka berdua ini jawabannya sebentar. Ini semua menggunakan huruf kapital. Nah, untuk penulisan perairan pantai seperti ini ataukah kapital harusnya? Ini kan merupakan satu rangkaian. Di perairan pantai Desa Paterman, berarti ini harusnya adalah menggunakan huruf kapital juga ya. Nah, karena ini merupakan satu rangkaian dari Desa Paterman. Kemudian yang ke-8,
Langsung kita bahas dulu yang ke-8. Siapa ini yang jawab? Ke-8 ada ada Habib juga ya, ada Nazilatul. Nah, jawaban mereka berdua, oh ada yang kurang tepat. Ini memang betul. Kapital, kemudian All England, ini adalah kapital, tetapi tidak dicetak miring, karena ini merupakan nama organisasi ya. Selanjutnya ada NHS, ini perlu singkatan. Ini juga ada kata Inggris. Nah, email. Email harusnya bagaimana? Email kan istilah asing. Harusnya dicetak Cetak miring, Bu. miring. Nah, begini ya. Oke. Nah, jawabannya udah ini ya, hampir tepat ya. Cuma tadi ya, emailnya baik Nazila sama Habib tadi ini tidak dicetak miring. Nah, kemudian yang ke-9, ini gampang sekali ya, Presiden Jokowi. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya menggunakan huruf non. Ya, yang ini adalah kapital. Tapi nomor 9 ada ya, jawabannya 9. Siapa yang menjawab nomor 9? Zaim ya, Zaim. Nah, kemenlunya ini kapital atau tidak? Kapital. Kapital ya. Kemudian yang ini nomor 10. Oke, ini Istanbulnya. Jakarta. Kemudian nomor 10 siapa yang menjawab nomor 10 ini? Nomor 10 siapa? 10 Anissa ya, Senin karena ini hari maka menggunakan kapital dan ini BIP juga menggunakan huruf kapital. Nah, ini perbaikan dari 10 kalimat ya. Sebagian besar sudah mampu memahami. Adapun tadi beberapa yang belum tepat ya, mohon untuk lebih cermat lagi ketika menganalisis. Kelihatannya sih gampang ya, tapi ketika kita praktikkan, kalau tidak teliti, tidak jeli, maka kita akan mengalami beberapa tadi kendala ketika menganalisis 10 kalimat sederhana ini. Nah, masih ada waktu, saya mau mengingatkan, untuk tugas saya sudah saya up di Viklas ya. Itu saya minta kelompok yang terdiri atas satu kelompok tiga mahasiswa, kelompok kecil saja. Nanti Komting silakan untuk membentuk kelompoknya. Satu kelompok ada 3 mahasiswa. Tugasnya apa? Tugasnya saya minta rekan-rekan untuk menganalisis teks berita yang sudah saya persiapkan. Kemudian tolong untuk diperbaiki letak kesalahannya pada penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Untuk huruf tebal tidak saya masukkan di situ, hanya huruf kapital dan huruf miring. Nah, mengerjakannya nanti bagaimana? Mengerjakannya kalian tidak usah ketik ulang atau kopas, cukup sama seperti ini. Ini anggap aja teks berita ya, anggap saja teks berita. Kemudian salahnya tadi di mana ya? Oh, misalnya tadi ini. Nah, silakan yang pembetulannya ini semacam ini kalian betulkan, terus dicetak tebal seperti ini. Ya, jadi ketika Ibu mengoreksi langsung lihat, oh ini ya yang dicetak tebal, ini yang dibetulkan. Ini pembetulannya seperti ini. Ya, jadi teksnya sudah ada, langsung kalian analisis. Kemudian yang salah yang mana dibetulkan, selanjutnya langsung dicetak tebal. Atau misalnya kalian kasih warna misalnya kuning seperti ini, boleh. Jadi memperjelas tadi yang direvisi itu yang mana. Boleh cetak seperti ini. Kasih warna boleh. Seperti ini boleh. Ya. Ini kena ya yang ini akhirnya. Oke. Nggak bisa ya. Oke ya, kalau misalnya warna ini mengganggu ya bisa cukup cetak tebal saja. Begitu ya teman-teman untuk tugasnya. Deadline-nya tetap hari Sabtu pukul 9 malam. Kalau misalnya kesulitan dalam mengumpulkan tugas, nanti bisa konfirmasi di grup. Ya, jadi ada pertanyaan seputar tugas, kendala ketika mengumpulkan, silakan dikonfirmasikan di grup WA. Tidak usah japri ya, biar nanti rekan-rekannya tahu. Siapa tahu pertanyaannya hampir sama, jadi
saya menjawabnya kan sekalian di grupnya begitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugasnya? Maaf Bu, izin bertanya. Aku saya mau bertanya. Nama Ya, dulu dipisah. siapa yang mau bertanya ini? Joko? Ya, saya. Nah, kenapa, Jok? Ya, tadi mengenai huruf tebal itu saya keluar itu bisa dicontohkan lagi, Bu. Oh, iya. Bentar ya, saya share screen lagi. Sebentar. Oke, misalnya huruf cetak tebal ya. Oke, saya perjelas kembali. Untuk yang huruf cetak tebal, di sini keterangannya adalah menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, maksudnya bagaimana? Tadi di sini poin yang pertama, menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi kita mau menegaskan sesuatu. Misalnya, dalam pembuatan soal, saya ambil contoh yang ini ya. Ini contohnya. Ketika kita membuat soal, itu kan kadang ada yang tipenya seperti ini ya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif, kecuali, atau di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri kalimat efektif adalah, biasanya kan seperti itu. Nah, jika tidak dibantu dengan pemberian cetakan tebal pada kata yang ditegaskan, itu kadang kan pembaca ada yang paham, ada yang tidak, sehingga diberikanlah penegasan. Penegasannya itu bisa berupa tadi cetak miring dan ditebalkan kembali hurufnya seperti ini misalnya. Nih, ya, jadi pembaca ketika membaca soal itu langsung tertuju ke penegasannya ini. Oh, yang diminta apa ya? Oh, yang diminta adalah kecualinya. Oh, berarti saya pilih opsinya adalah kecuali seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk cetak tebal itu digunakan dalam penulisan subjudulnya, babnya, ya kan, subtopiknya. Nah, ini dicetak tebal. Judul karya ilmiah itu juga biasanya dicetak tebal. Judul dan juga bab dan subbabnya ini penulisannya menggunakan cetakan tebal. Nah, kita menemukannya di mana? Menemukannya ketika kita menulis itu berupa makalah, itu berupa skripsi, ya kan, paper, itu kadang bentuknya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Siapa tadi? Joko ya, kalau tidak salah yang tanya. Iya, Bu. Ya. Sudah dipahami, Terima Joko? kasih. Ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Berkaitan tugas boleh. Tinggal 3 menit lagi. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Iya, Bu, insya Allah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, waktu kita sudah selesai, bisa kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Namun sebelum Ibu akhiri, Bu mohon kesediaan dari rekan-rekan untuk menghidupkan videonya. Kita ambil gambarnya ya. Oke, silakan diaktifkan videonya, cari posisi yang cahayanya bagus. Ya, persilakan. Oke. Mungkin terkendala sinyal kembali. Nah. Oke. Ini Isna, Zaim, Yunus, Wisnu, Nurlaili, Habib, Ali, kemudian ada Muhim, yang lain. Ya, saya ambil yang sini dulu ya. Kita hitung mundur ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Silakan senyum. Oke, sebentar. Oke, satu kali lagi. Barisan sini. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Silakan senyum. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Mari kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat ya mengikuti perkuliahan walaupun kita via daring ya, tetap semangat, cari tempat yang nyaman supaya terkoneksi dengan mudah. Tugasnya silakan dibagi oleh komtingnya sehingga besok sudah mulai bisa nyicil mengerjakan tugasnya dan hari Sabtu sudah terkumpul semua. Oke? Ya, gimana? Ada yang mau bertanya?
Saya mau tanya, Ya, silakan. Bu, kalau itu nanti file tadi di-share ke grup gimana? File tadi di-share ke grup. PPT-nya, Bu. PT-nya, Bu. PT-nya. Biar Tadi kemarin belum ini mengunduh yang sudah saya share di kelas. Sudah ada yang belum bisa, Bu. Ada yang belum bisa. Nah, gini aja. Jadi kan jawabannya ada yang belum bisa. Berarti ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil mengunduh ya. Nah, silakan teman-teman yang berhasil mengunduh untuk di-share di grup, baik itu PPT maupun tugasnya, saya persilakan. Karena kan tadi beberapa udah ini buat yang bisa. Nah, silakan kalian teman-temannya berbagi di grupnya, baik itu PPT-nya maupun file tugasnya seperti itu. Kalau ada yang kesulitan baru nanti Ibu yang bantu. Ya, tapi selama temannya bisa membantu, ya temannya silakan berbagi dengan yang lain. Itu ya. Komtingnya bisa membantu nanti Mas Joko, ya, bisa membantu rekan-rekannya segera dibentuk kelompoknya ya. Lebih cepat itu lebih baik. Itu ya. Sampun, Bu. Oh, sampun, alhamdulillah ya. Komtingnya gercep ini ya, saya suka. Oke. Terima kasih. Nanti silakan kita lanjutkan di grup ya berkaitan dengan tugas dan apapun itu silakan tanyakan di grup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan untuk live Zoom-nya ya. Nah, apa makan birois jasa. Syukron, Bu.